Halo teman-teman semua. Kali ini saya mau kasih lihat hasil akhir rakitan speaker pasif yang nantinya akan terpisah dengan power amplinya, dimana saya menggunakan amplifier tipe TPA 3116D2. Ini penampakannya. Oke. Dengan kombinasi tune control atau preamplifier dari PGR Bell HK201. Dan saya rakit sendiri untuk power supply-nya menggunakan 4 dioda 6 ampere dengan sistem bridge dan trafo merek Sunlin by Sunken itu 5 ampere. Kalau dianggap murni sekitar 3-4 ampere. Dan tambahan fan, tentunya untuk menghidupkan fan-nya saya gunakan skema 2 dioda plus IC regulator karena inputnya adalah tegangan 24 volt DC. Maka ketika diregulatorkan menggunakan 7915, output akan stabil menjadi 15 volt. Kemudian saya menggunakan 4 buah Elco. Masing-masingnya bernilai 10.000 mikrofarad dengan tegangan 50 volt. Plus saya pakai aksesoris tambahan yaitu Bluetooth receiver, bisa USB, bisa FM, bisa kabel aux, dan bisa slot micro SD. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan share channel MCTT-nya. Di video-video sebelumnya saya sudah bahas mengenai perakitan atau perombakan trafo yang saya gunakan sekarang ini. Nah, ini trafo hasil dari rombakan yang mana sebelumnya itu saya menggunakan tegangan yang bagian atas itu untuk menyuplai si amplifier. Namun sekarang saya rubah, bagian atas itu CT jadinya untuk menyuplai si tune control. Nah, untuk bagian bawah sebelumnya saya menggunakan CT. Namun kali ini saya tidak menggunakan CT. Ini CT yang kedua saya lepas. Namun yang kedua saya anggap dia tidak menggunakan CT. Saya anggap dia menjadi trafo 0 volt. Makanya saya menggunakan 4 buah dioda yang mana itu bertindak sebagai bridge non CT ya. Oke. Jadi untuk video sebelumnya teman-teman bisa lihat di channel saya ya. Cek aja video-video yang sebelumnya, karena ada beberapa hal yang saya rombak atau saya uji coba mengenai hasil outputnya si speaker ini untuk mengurangi atau menghilangkan noise di speaker. Nah, kali ini tadi saya memasang 2 buah Elco lagi, karena di video sebelumnya teman-teman bisa lihat Elco yang saya gunakan masih 2 buah. Saya tambah 2 menjadi 4. Nah, setelah ada penambahan dan ada penggantian juga di tune control saya untuk Elco-nya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya Elco yang sekecil apa yang saya pakai. Nah, kalau untuk sekarang saya pakai yang untuk output di regulator itu nilainya 470 mikrofarad. Dan input
input atau output setelah disearahkan oleh dioda. Nilainya 1000 mikrofarad dan 35 volt. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman akan lihat di video saya, ini elko-nya besar. Itu hanya percobaan saja. Namun saya ganti menjadi yang kecil, nilainya 1000 mikrofarad saja. Kalau untuk jenis tipe speaker yang saya gunakan, teman-teman lihat saja di video sebelumnya ya. Nah, untuk posisi power supply ini teman-teman lihat sendiri. Kalau teman-teman perhatikan di video sebelumnya, posisinya pasti berbeda. Ya betul, karena posisi yang sebelumnya itu saya sudah katakan salah letak fan. Makanya semalam saya rubah atau saya copot semuanya komponen untuk memposisikan kembali mana yang tepat. Dan hasilnya ya teman-teman lihat sendiri, fan sudah ada di hadapan si trafo dan plus heatsinknya si IC regulator untuk menyuplai tegangan ke fan. IC regulator ini menyuplai si fan yang pertama dan fan yang kedua yang ada di amplifier. Nah, fan-nya ini dapat dari mana? Teman-teman bisa tengok di video saya sebelumnya juga. Saya sudah upload semuanya. Dari awal saya uji coba mengenai beberapa komponen yang saya gunakan untuk menghilangkan noise. Nah, kali ini kalau saya dengar seksama setelah ada penambahan 2 buah elko dengan nilai masing-masing 10.000 mikrofarad tadi, semakin halus suaranya. Dengan posisi ya, CT kedua saya tidak pakai lagi. CT yang kedua saya rubah menjadi 0. Maksudnya 0 volt yang di bawah tadi saya tunjukin. Ini saya jelaskan sedikit ya mengenai skema trafo yang saya rombak itu. Bagian atas itu tetap saya gunakan CT. Ini untuk menyuplai si tune control dan untuk menyuplai si kipas angin. Saya gunakan titik di 18. Nah, kalau untuk amplifiernya, saya gunakan tegangan pada bagian bawah. Nah, tadi saya bilang dari 0 volt itu saya anggap yang paling ujung itu adalah 0 volt. Kalau teman-teman perhatikan video saya sebelumnya, saya ada singgung mengenai jumlah lilitan ini mewakili berapa volt. Teman-teman lihat aja di video sebelumnya ya. Teman-teman lihat video sebelumnya aja ya. Saya pergunakan titik ini sebagai 0 volt dan titiknya yang satu ini saya pergunakan juga untuk tegangan 18 volt AC. Maka ketika disearahkan, dia totalnya akan menjadi 24 volt DC, antara 24 sampai 25 volt DC. Oke, nah itulah untuk menyuplai si amplifier TPA 3116D2. Ini dia. Oke. Nah, kalau untuk kualitas suara outputnya itu saya katakan cukup bagus sekali, cukup halus sekali dibandingkan video-video sebelumnya yang saya uji coba pertama kali. Itu hancur sekali suaranya. Posisi pause pun dengungnya luar biasa. Jadi ya kali ini dengan penambahan 2 buah elko lagi semakin halus. Artinya elko adalah berperan sebagai pengurang ripple atau noise atau sebagai penghalus tegangan yang masuk ke rangkaian. Semakin besar nilainya semakin bagus. Namun harus diperhatikan tegangan untuk di badan elko harus lebih besar dibandingkan input. Contoh, input tegangannya ada 50 volt, maka elko yang dipergunakan harus di atas 50 volt. Ya kalau tidak ada 70 volt terpaksa harus menggunakan 100 volt supaya lebih aman. Karena kalau misalnya sama tegangan atau di bawah tegangannya di badan elko, akan berpotensi meledak, panas,
tidak bisa menampung tegangan yang diberikan si input. Maka hati-hati untuk memilih nilai elko ya, elektrolit kapasitor. Dan itu elko sendiri memiliki kutub ya, tidak boleh terbalik. Oke, ini penampakan semuanya. Nah, jangan lupa ya, sekali lagi teman-teman, kalau belum subscribe, di subscribe ya, supaya teman-teman nanti bisa lihat video-video lanjutannya. Oke, mari kita coba dengar beberapa lagu dari The Fat Rat ya. Kalau untuk judulnya saya kurang tahu karena saya menggunakan USB. Kita random aja. Kita nolkan semuanya dulu. Ini treble-nya sudah 0, ini middle-nya sudah 0, tweeter-nya sudah 0, dan untuk subwoofer-nya sudah 0 ya, netral. Oke, kita start. Oke, sudah play ya. Kita naikkan sedikit, sekitar 1/4. Ini 1/4 ya, kurang 1/4 sih. Kita naikkan middle-nya. Bassnya saya rasa nggak perlu, karena kalau saya lihat sih itu sudah menghasilkan bass yang cukup wow loh. Oke, lagu berikutnya. Kita akan coba hampir full bass ya. Kita coba lihat ampere meternya. Ini saya punya multimeter yang saya posisikan di arus DC. Kita akan lihat berapa ampere yang akan keluar di power amplinya. Saya akan naikkan bassnya. Subwoofer dulu tambah. Oke, 0,1 ampere. Iya, bassnya ya, saya putar.
Oke, coba saya pause dulu suaranya. Kita saya maksimalkan ya volumenya. Ini middle sama Twitter, kita tetap Twitternya kita nolkan sama middlenya. Kita nolkan aja semua kecuali balance ya. Ini subwoofernya kita matikan. Kalau saya bikin full, biasanya kalau di amplifier ada perangkat sinyal berupa handphone atau perangkat sinyal yang lainnya didekatkan, itu akan terdengar suara dengungan. Coba saya dekatkan dengan volume naik ya. Oke, ini suaranya mungkin teman-teman bisa dengar karena ini malam ya, agak bisa dengar suara-suara sedikit, suara kecil yang muncul. Nah, ini saya full, ini full ya, nih, ini full ya, nih pertengahan. Oke, ini saya fullkan. Saya akan mendekatkan handphone saya yang saya pegang sekarang. Apakah ada suara sinyal yang masuk ke speaker ketika saya dekatkan amplifiernya? Ternyata tidak ada, teman-teman. Bagus. Cukup bagus sekali, sangat bagus sekali. Hanya terdengar suara fan saja. Saya dekatkan dengan tune control ya. Saya dekatkan dengan power supply-nya. Oke. Posisi handphone saya tidak airplane ya, teman-teman ya. Ini posisi aktif semuanya, terkoneksi WiFi, terkoneksi dengan SIM card. Ini saya dekatkan dengan speaker. Oke, cukup bagus, sangat bagus. Kita lanjut lagunya ya. Saya lupa menolkan volumenya. Saya kira rusak speakernya, ternyata tidak, teman-teman. Saya lupa tadi untuk memposisikan 0 volumenya loh. Nih, bassnya 0 ya, tidak dipakai. Middle-nya kita bikin putar sedikit aja. Subwoofernya sudah on ya.
Cukup mantap suaranya, hampir dibilang full, suaranya nggak pecah. Jadi sampai di sini ya teman-teman ya. Mungkin sih ini video terakhir saya untuk perakitan home theater yang dipakai sendiri. Mudah-mudahan tidak ada rombakan lagi ke depannya. Dan selamat mencoba, dan jangan lupa untuk tetap safety. Bye.